Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Agria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Jokowi pada Ratas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN 2025 meminta penyusunan rancangan APBN tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dalam pengantar rapat terbatas, Presiden menekankan 4 poin utama, mulai dari harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi hingga kebijakan yang memberikan kemudahan investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta penyusunan rancangan APBN tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam pengantar rapat terbatas di kantor Presiden Senin 5 Agustus 2024, Presiden mengingatkan bahwa penyusunan RAPBN 2025 harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan naiknya harga minyak. Selain itu, Presiden meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara serta menggarisbawahi tentang kebijakan yang memberikan kemudahan investasi serta produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Dan yang keempat, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan. Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo memastikan bahwa program-program prioritas dari Presiden terpilih, salah satunya makan bergizi gratis, sudah masuk di dalam postur APBN 2025 dengan total anggarannya masih senilai 71 triliun rupiah. Karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 telah dibahas secara final bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Menkyu, pemaparan final RAPBN 2025 akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang. Usai mengikuti rapat terbatas rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN tahun 2025 di kantor Presiden Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 telah dibahas secara final bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut pembahasan RAPBN 2025 melihat dari lingkungan makroekonomi, baik dari sisi domestik dan global. Untuk situasi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak, dan lifting gas. Selain itu, postur APBN 2025 juga tidak akan mengalami deviasi seperti dalam pembahasan awal dengan DPR. Postur APBN ini telah dibahas melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Dan posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun
karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025. Terkait program makan bergizi gratis prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, Menkyu menambahkan program tersebut bakal masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan dengan total anggaran senilai 71 triliun rupiah dari APBN. Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya 71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya, ya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Yayasan Abdi Muda Indonesia Cendekia menggelar ASN Festival 2024 pada Sabtu 3 Agustus 2024 yang bertepat di antara Heritage Center Jakarta. Selain sebagai agenda rutin dari Abdi Muda, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjawab kegelisahan dan memfasilitasi aspirasi ASN muda yang akan bertransformasi ke ibu kota Nusantara. Demi menjawab kegelisahan dan memfasilitasi aspirasi ASN muda yang akan bertransisi dan bertransformasi ke ibu kota Nusantara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara, Yayasan Abdi Mulia Indonesia Cendekia menggelar aparatur sipil negara ASN Festival 2024 pada Sabtu 3 Agustus 2024 bertempat di antara Heritage Center Jakarta. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari ASN seperti kebutuhan dasar, kesejahteraan, karir, dan lainnya. Inisiator Abdi Muda M. Afin Bahtia menyebutkan pelaksanaan ASN Festival 2024 ini memang bertujuan sebagai upaya atau tempat aspirasi anak-anak muda ASN untuk menjawab kegamangan dan kegelisahan ketika nantinya mereka akan berpindah ke IKN. Terima kasih. Jadi ada memang statement-statement dari penelitian yang kami coba laksanakan ya dari Abdi Muda, memang ada fakta-fakta bahwa teman-teman ternyata ada yang tidak mau berangkat, bahkan ada yang mau resign dari ASN, dari apa yang kami teliti. Nah, tapi itu setelah kami coba berdiskusi dalam proses ini, FGD, penyusunan hari ini, ternyata memang kuncinya adalah di komunikasi untuk teman-teman ASN yang kami rasa ya, bahwa ternyata ketika kita berbicara dengan dari pihak Pan-RB, dari otorita, kemudian dari stakeholders lainnya, ternyata kebijakan-kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari ASN muda itu sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan. Nah, hal-hal ini yang mungkin belum tersampaikan secara optimal kepada ASN muda. Oleh karena itu, kami setelah ini akan mencoba untuk melakukan riset lagi apakah memang ada peningkatan keinginan untuk berpindah dari ibu kota ataupun dari kota-kota lain ke IKN. Oleh karena itu, Afin berharap secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya kegiatan ini mampu menyampaikan aspirasi ASN sehingga kedepannya dapat diimplementasikan di IKN untuk menghilangkan berbagai keresahan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat IKN Alimudin menyebutkan, mulai dari tahun 2022 hingga 2024, pemerintah fokus dalam mempersiapkan sarana prasarana layanan dasar untuk masyarakat dan aparatur sipil negara yang ada di kawasan IKN Nusantara. Seperti yang sampaikan tadi, tahapan pertama pembunuhan infrastruktur. Bayangkan kita belum pernah melihat mungkin dia satu kota di Indonesia yang air minumnya putar di keran kita sudah minum. Di IKN ada. Sky Taxi dalam waktu dekat juga akan ada itu. Kemudian autonomous public transportation juga akan ada nanti di 17 Agustus bahkan sudah ada gitu. Jadi kita memang mengarah kepada futuristik ya, kota futuristik, kota masa depan yang tetap mengusung kepada smart and forest city. Tidak ada contohnya di dunia untuk forest city. Kalau smart city mungkin banyak. Dan ini implementasi yang keduanya gitu. Yang kedua-duanya diimplementasikan di IKN. Tentu sekali lagi bahwa ada tahapan-tahapan pembangunan yang 5 tahapan itu tahun ini 2022 sampai dengan 2024 adalah bagaimana kita memenuhi sarana dan prasarana
layanan dasar baik untuk masyarakat maupun ASN yang ada. Sementara itu terkait dengan kesejahteraan finansial ASN di IKN, Alimuddin menyampaikan bahwa negara telah memikirkan kebutuhan bagi ASN yang pindah ke IKN, salah satunya adalah tunjangan. Jadi teman-teman itu sebagai sampel gitu ya, sebagai contoh gitu ya, bahwa jangan pernah khawatir dengan kesejahteraan. Kita ini kalau ditugaskan negara itu sudah memikirkan kita kebutuhannya apa gitu. Nah kita ingin membuat ASN yang pindah ke sana untuk betah gitu ya. Bagaimana betahnya? Maka IKN itu menjadi kota yang kita sering simbolkan livable and lovable city gitu ya. Kebutuhan masyarakatnya karena ada di situ. Karena sekali lagi kita ini bukan membangun konstruksi infrastruktur untuk pemerintahan, tapi kita membangun ekosistem kota, perkotaan. Ada masyarakatnya, ada fasilitasnya, ada kebutuhan dan lain-lain. Pemirsa, aparatur sipil negara yang belum menikah akan menjadi prioritas tahap awal pemindahan ibu kota Nusantara. Pemindahan ASN ke Nusantara akan dilakukan dengan menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran. Pemerintah terus memfinalisasi skema pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara. Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Arizal mengatakan bahwa aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara pada tahap awal diutamakan yang masih berstatus lajang atau belum menikah. Dia menjelaskan bahwa kesepakatan kriteria pemindahan ASN tersebut dibuat setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Terkait pemindahan ASN ke Nusantara dilakukan dengan menyesuaikan kesiapan hunian dan perkantoran yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Waktu sidang ratas kemarin ya, arahannya itu yang pindah tahap awal ini gitu ya, itu mereka yang masih lajang. Ini konteksnya dengan kesiapan infrastruktur hunian dan perkantoran gitu ya, yang masih lajang. Artinya ketika dia sudah punya keluarga di sini, ya untuk sementara jangan bawa istri atau suami dulu ke sana gitu ya. Jadi yang masih lajang. Arizal juga menyampaikan bahwa Kemenpan RB akan membuka penerimaan calon aparatur sipil negara. Ada sekitar 40.000 formasi yang dibuka, yakni 5% dari total formasi yang dibuka tersebut akan dikhususkan untuk putra-putri asli Kalimantan Timur melalui jalur afirmasi. Nah, Menpan sudah melakukan langkah banyak dalam rangka mendukung IKN sebagai kota cerdas itu. Contoh umpamanya ya, formasi khusus loh ya untuk ASN yang ditempatkan di IKN nantinya, yang melekat di kementerian lembaga. Itu ada 40.000 CPNS untuk tahun ini, seleksinya mungkin dalam waktu dekat, bahwa itu 5% itu untuk putra-putri Kaltim. Sebelumnya, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyebut, pemerintah berencana merekrut sekitar 40.021 formasi untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk pemenuhan tenaga ASN di Nusantara. Upaya perekrutan tersebut berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara dengan penempatan di IKN. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Kominfo Newsroom.